Dipaksa nikahi gadis nakal anak majikan. Malam pertama aku tak menyangka ini terjadi. Namaku Raka Wijaya. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta. Meski hidup dalam kesederhanaan, aku selalu berusaha keras untuk meraih mimpi-mimpiku. Sejak kecil, aku diajari oleh orang tuaku bahwa kehidupan bukanlah tentang dari mana kita berasal, melainkan seberapa besar usaha yang kita lakukan untuk mengubah nasib. Orang tuaku adalah pekerja keras. Ayah bekerja sebagai buruh pabrik, sementara ibu menjadi penjahit rumahan. Mereka adalah contoh nyata bahwa kerja keras bisa membawa perubahan, meskipun itu butuh waktu. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dengan susah payah, beasiswa dan kerja paruh waktu, aku berhasil mendapatkan posisi sebagai asisten manajer di perusahaan Aryo Group, salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Perusahaan ini dimiliki oleh Pak Aryo, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas namun adil. Bagiku, bekerja di Aryo Group bukan sekadar impian, tapi juga jalan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mencapai sesuatu meski tanpa dukungan finansial yang besar. Aku tinggal di sebuah apartemen sederhana di kawasan Depok. Apartemen itu tidak mewah, hanya studio kecil dengan dapur mini dan kamar mandi sempit. Namun, bagiku, tempat itu sudah lebih dari cukup. Dindingnya dipenuhi dengan poster-poster motivasi dan beberapa foto keluarga yang memberi semangat setiap kali aku pulang lelah dari kantor. Setiap pagi, aku bangun pukul 5 untuk berolahraga ringan sebelum bersiap ke kantor. Rutinitas itu membuatku tetap fokus dan disiplin. Hari-hariku di Aryo Group berlangsung seperti biasa, rapat, laporan, dan koordinasi dengan tim. Aku selalu berusaha menjaga profesionalisme, meski kadang ada tekanan dari atasan senior atau rekan kerja yang iri dengan kemajuan karirku. Namun, satu hal yang selalu membuatku gelisah adalah hubunganku dengan Nadine Aryani, anak tunggal Pak Aryo. Nadine adalah sosok yang sangat berbeda dariku. Ia adalah gadis cantik dengan rambut hitam panjang dan mata coklat yang tajam. Penampilannya selalu sempurna, baik di kantor maupun di luar. Namun, di balik parasnya yang memesona, ia dikenal sebagai gadis nakal yang sering membuat masalah. Kabarnya, ia suka pesta hingga larut malam, bergaul dengan teman-teman yang tidak bertanggung jawab, dan bahkan pernah tertangkap basah oleh paparazi sedang berada di klub malam bersama pria-pria asing. Semua itu membuat Pak Aryo sering marah, besar padanya. Aku jarang berinteraksi langsung dengan Nadine, karena kami berada di lingkaran yang berbeda. Namun, beberapa minggu yang lalu, aku menyaksikan insiden yang mengubah hidupku sepenuhnya. Saat itu, aku sedang lembur di kantor hingga larut malam. Ketika aku hendak pulang, aku melihat Pak Aryo turun dari mobilnya dengan wajah murka. Di belakangnya, Nadine berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh, pakaiannya sedikit kusut, dan riasannya tampak luntur. Jelas sekali bahwa ia baru saja pulang dari pesta atau klub malam. Pak Aryo memanggilku saat itu juga. Suaranya dingin dan tegas, "Raka, ikut aku ke ruang rapat." Aku mengikuti instruksinya tanpa banyak bicara, meski hatiku mulai was-was. Di dalam ruangan, Pak Aryo duduk di kursi utama, sementara Nadine berdiri di sudut dengan tangan dilipat, menunjukkan sikap pemberontaknya. "Raka," kata Pak Aryo, "aku ingin kamu menikahi Nadine." Aku terperangah. Kata-kata itu rasanya seperti petir yang menyambar di siang bolong. "Maaf, Pak. Apa maksud Bapak?" tanyaku, berusaha menenangkan diri. Pak Aryo menjelaskan bahwa ia telah kehilangan kesabaran dengan perilaku liar putrinya. Menurutnya, Nadine butuh seseorang yang bisa menundukkan sikapnya, dan ia percaya aku adalah pria yang tepat. "Kamu orang baik, Raka. Kamu bisa membimbing Nadine ke jalan yang benar," katanya dengan nada yakin. Aku mencoba menolak. "Pak, saya hanya karyawan biasa. Saya tidak pantas untuk Nadine." Namun, Pak Aryo tidak memberiku banyak pilihan. "Ini bukan soal pantas atau tidak, Raka. Ini soal tanggung jawab. Kamu sudah seperti keluarga bagi kami, dan jika kamu menolak, karirmu di sini akan berakhir." Ancaman itu membuatku terdiam. Aku tidak punya pilihan lain. "Nadine,
di sisi lain tampak geram. Aku tidak akan menikah dengan dia. Bentaknya, menunjuk padaku dengan tatapan penuh amarah. Dia cuma pekerja rendahan. Perkataan itu menusuk hatiku, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku tahu Nadine tidak menyukaiku. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang aku atau dia. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Mungkin sebuah ujian yang harus aku jalani. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan pikiran kacau. Aku duduk di tepi tempat tidur, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tidak mencintai Nadine, dan jelas-jelas ia juga tidak menginginkanku. Tapi, jika aku menolak, aku akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, masa depan, dan mungkin harapan untuk membantu keluargaku. Di tengah kegelisahanku, aku memandang foto keluargaku yang terpajang di meja. Mata ibuku tersenyum hangat padaku, seolah memberi kekuatan. Aku menghela napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Baiklah Raka, ini adalah jalan yang harus kau tempuh. Siapa tahu, ini adalah kesempatan untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar. Esok harinya aku datang ke kantor dengan tekad bulat. Aku akan menerima keputusan Pak Aryo, bukan karena aku takut, tapi karena aku percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Namun dalam hati aku masih merasa ragu. Apakah aku bisa menghadapi Nadine dan semua konsekuensi yang menyertainya? Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menjalani ini dengan kepala tegak, apapun yang terjadi. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berat di dada. Keputusan untuk menikahi Nadine bukanlah sesuatu yang bisa kuterima begitu saja dalam semalam. Meski aku telah memutuskan untuk melangkah maju, pikiran-pikiran negatif tetap menghantuiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus kutunaikan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup bersama seseorang yang jelas-jelas membenciku? Aku memulai hari dengan rutinitas biasa, olahraga ringan dan secangkir, kopi hitam panas. Namun, kali ini, setiap teguk kopi terasa pahit meskipun aku tidak menambahkan gula. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Nadine dan semua kemungkinan buruk yang akan terjadi jika pernikahan ini benar-benar terjadi. Apakah ia akan terus merendahkanku? Apakah hubungan kami hanya akan menjadi formalitas tanpa cinta atau kehangatan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku gelisah. Setelah mandi dan bersiap, aku menuju kantor seperti biasa. Di mobil, aku mendengarkan lagu-lagu motivasi, berharap mereka bisa memberi sedikit kekuatan. Namun, ketika aku tiba di gedung Aryo Group, suasana sudah berbeda. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan rekan kerjaku yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka tersenyum tipis, seolah-olah mereka sudah mengetahui rahasia besar yang belum dikonfirmasi secara resmi. Aku tahu, rumor tentang pernikahanku dengan Nadine pasti sudah menyebar. Ketika aku masuk ke ruang rapat, Pak Aryo sudah menunggu di sana bersama Nadine. Gadis itu tampak acuh tak acuh, duduk di kursi dengan postur tubuh yang tegang. Ia memainkan ponselnya tanpa melihat siapapun, seolah-olah kehadiranku sama sekali tidak penting baginya. Pak Aryo di sisi lain tampak serius. Ia langsung memulai pembicaraan begitu aku duduk. Raka, kita perlu mendiskusikan persiapan pernikahan, katanya dengan nada tegas. Aku ingin semuanya dilakukan dalam waktu dekat. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Aku menelan ludah. Baik, Pak. Saya siap untuk bekerja sama. Nadine mendengus pelan, tapi tidak berkomentar apapun. Ia hanya melirikku sekilas dengan tatapan dingin sebelum kembali fokus pada layar ponselnya. Aku mencoba mengabaikan sikapnya dan memusatkan perhatian pada Pak Aryo. Untuk permulaan, lanjut Pak Aryo, kalian harus mulai saling mengenal lebih baik. Ini bukan hanya soal pernikahan, tapi juga tentang membangun hubungan yang sehat. Mulai minggu ini, kalian akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku merasa ragu. Bagaimana mungkin kami bisa membangun hubungan yang sehat jika Nadine bahkan tidak mau melihatku? Setelah pertemuan itu, aku mulai menjalani rutinitas baru yang dipaksakan oleh Pak Aryo. Setiap sore, aku dan Nadine diwajibkan untuk bertemu selama 1 jam di kafe kantor.
Awalnya, Nadine benar-benar tidak peduli. Ia duduk di sudut meja, asik dengan ponselnya, sementara aku mencoba memulai percakapan ringan. Namun, semua usahaku selalu gagal karena ia hanya menjawab dengan singkat atau bahkan mengabaikanku sepenuhnya. "Halo, Nadine," kataku suatu sore mencoba ramah. "Bagaimana harimu?" Ia menoleh padaku dengan ekspresi datar. "Kenapa kamu peduli? Bukankah semua ini cuma formalitas bagi kamu?" Aku terdiam sejenak. Jawaban itu menyakitkan, tapi aku tahu ia punya hak untuk marah. "Aku hanya ingin kita bisa saling mengerti, Nadine. Ini bukan situasi yang mudah bagi kita berdua." "Tapi kamu tidak punya pilihan, kan?" Balasnya sinis. "Kalau kamu menolak, kariermu akan hancur. Jadi, tolong jangan berpura-pura peduli padaku." Perkataannya menusuk hatiku. Aku tahu ia benar, tapi aku juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Mungkin lapisan keras yang ia tunjukkan hanyalah topeng untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Meski Nadine terus menunjukkan sikap dingin, aku tidak menyerah. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentang dirinya. Cara dia menggigit bibir bawahnya saat gugup, cara dia menghindari kontak mata ketika merasa tidak nyaman, atau bagaimana dia kadang-kadang tersenyum kecil ketika melihat foto-foto teman-temannya di media sosial. Aku mencoba menggunakan informasi itu untuk membangun hubungan, meskipun langkah-langkahnya sangat lambat. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku memesan teh hijau favoritnya tanpa sepengetahuannya. Ketika pelayan membawa minuman, Nadine tampak terkejut. "Ini, pesananmu?" tanyanya, ragu-ragu. "Bukan," jawabku, tersenyum tipis. "Aku tahu kamu suka teh hijau, jadi aku memesannya untukmu." Ia menatapku sejenak, lalu mengambil cangkir itu tanpa berkomentar. Namun, beberapa detik kemudian ia berkata terima kasih. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup untuk membuatku merasa lega. Saat hubunganku dengan Nadine mulai menunjukkan sedikit kemajuan, sebuah insiden terjadi yang membuat segalanya menjadi lebih rumit. Suatu malam, Nadine mencoba kabur dari apartemen Pak Aryo. Aku baru mengetahui hal itu ketika Pak Aryo meneleponku tengah malam, memintaku untuk mencarinya. Dengan cepat, aku meluncur ke klub malam tempat Nadine sering berada. Di sana, aku melihatnya bersama seorang pria paruh baya yang tampak akrab dengannya. Pria itu tertawa keras, sementara Nadine terlihat tidak nyaman. Aku mendekat dengan langkah mantap, mencoba menarik perhatiannya. "Nadine, ayo pulang," kataku dengan nada tegas. Ia menoleh padaku dengan wajah geram. "Apa urusanmu? Biarkan aku sendiri." "Tidak bisa," balasku, menahan emosi. "Ayahmu khawatir. Jika kamu tidak ingin membuat masalah lebih besar, ikut aku sekarang." Setelah beberapa saat ragu, Nadine akhirnya bangkit dari kursinya dan mengikutiku keluar klub. Sepanjang perjalanan pulang, ia diam. Tapi aku bisa merasakan amarahnya yang membara. Ketika kami sampai di apartemen Pak Aryo, ia langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kejadian itu membuatku menyadari sesuatu. Nadine bukan gadis nakal yang hanya ingin bersenang-senang. Ada luka dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya bertindak seperti itu. Aku mulai merasa iba, meskipun aku tahu ia masih membenciku. Beberapa hari kemudian aku mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Kami berada di taman dekat kantor, tempat yang tenang dan jarang dikunjungi orang. Nadine tampak lebih santai kali ini, mungkin karena lingkungan yang berbeda. "Kenapa kamu selalu melakukan hal-hal yang membuat ayahmu marah?" tanyaku, mencoba memulai percakapan. Ia menunduk, memainkan ujung roknya. "Karena aku lelah," katanya pelan. "Semua orang selalu berharap aku menjadi sempurna, tapi aku tidak bisa. Aku hanya ingin bebas. Aku menghela napas. Aku tidak mengharapkanmu menjadi sempurna, Nadine. Aku hanya ingin kita bisa saling memahami." Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu, Raka. Tapi, mungkin aku bisa mencobanya." Pernyataan itu membuatku merasa lega. Meski perjalanan kami masih panjang,
Aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin, suatu hari nanti, Nadine akan melihatku bukan sebagai pria rendahan, tapi sebagai seseorang yang bisa ia andalkan. Namun, di tengah semua ini, aku tidak menyadari bahwa ada rahasia besar yang masih tersembunyi, rahasia yang akan mengubah segalanya. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Perjalanan menuju pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku mencoba untuk tetap tenang dan menjaga profesionalisme, tapi di dalam hati, aku merasa cemas. Bagaimana mungkin aku bisa memulai hidup baru dengan seseorang yang hampir tidak mau melihatku? Nadine masih jauh dari kata ramah, meskipun beberapa hari terakhir ia mulai menunjukkan sedikit keterbukaan. Namun, sikapnya tetap dingin, seolah-olah ia hanya memenuhi kewajiban tanpa benar-benar peduli. Pernikahan kami diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. Acara ini dirancang oleh Pak Aryo dengan standar tinggi, lengkap dengan dekorasi megah, tamu-tamu penting, dan suasana yang penuh kemewahan. Bagiku, semua itu terasa seperti dunia lain, sebuah kontras nyata dengan kehidupan. Sederhanaku selama ini, aku mengenakan setelan jas hitam yang dipinjamkan oleh Pak Aryo, sementara Nadine tampak luar biasa cantik dalam balutan gaun pengantin putih elegan. Ia berjalan menyusuri lorong dengan langkah mantap, namun ekspresinya kosong, seolah-olah ia sedang berada di tempat lain. Aku berdiri di altar, menunggu Nadine mendekat. Ketika mata kami bertemu, aku bisa melihat kilatan emosi di matanya, campuran antara amarah, ketidakpuasan, dan mungkin sedikit rasa takut. Aku mencoba tersenyum tipis, tapi ia langsung memalingkan wajahnya, membuatku merasa semakin tegang. Upacara berlangsung singkat namun khidmat. Ketika penghulu meminta kami untuk saling berjanji, suaraku terdengar tegas, meski hatiku penuh keraguan. Nadine, di sisi lain, hanya mengucapkan janjinya dengan nada datar, tanpa ada kehangatan sama sekali. Setelah resmi menjadi suami istri, kami berfoto bersama keluarga dan tamu undangan. Lalu acara pun berakhir dengan cepat. Nadine terlihat ingin segera meninggalkan tempat itu, tapi Pak Aryo meminta kami untuk melanjutkan malam pertama di suite kamar hotel yang telah disiapkan. Ketika kami berdua akhirnya sampai di kamar suite, suasana menjadi sangat tegang. Kamar itu dihiasi dengan bunga segar, lilin-lilin aromaterapi, dan sampahnya dingin di atas meja. Segalanya tampak sempurna, tapi aku tahu bahwa tidak ada keintiman atau kehangatan di antara kami. Nadine duduk di tepi ranjang besar dengan ekspresi datar, sementara aku berdiri di dekat jendela, mencoba menenangkan diri. Nadine, panggilku pelan. Kita harus bicara. Ia menoleh padaku dengan tatapan dingin. Apalagi yang mau dibicarakan? Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kan? Pekerjaanmu aman, dan aku cuma alat untuk itu. Perkataannya menusuk hatiku, tapi aku mencoba tetap tenang. Ini bukan tentang pekerjaanku, Nadine. Aku hanya ingin kita bisa saling memahami. Memahami apa? Bentaknya. Bahwa aku dipaksa menikahi seseorang yang bahkan tidak aku kenal? Bahwa aku harus mengorbankan hidupku demi ambisi ayahku? Aku terdiam. Dalam hati aku tahu ia benar. Ini adalah situasi yang tidak adil bagi kami berdua. Tapi, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Aku tahu ini sulit, kataku pelan. Tapi mungkin kita bisa mencoba untuk menjalani ini bersama-sama. Nadine tertawa sinis. Jalani? Apa yang bisa kita jalani, Raka? Kita bahkan tidak saling menyukai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku berdiri di sana, merasa bodoh dan tidak berdaya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ragu apakah aku bisa melalui malam ini tanpa merasa hancur. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat aku mulai melepas dasiku dan membuka kancing kemejaku satu persatu, Nadine tiba-tiba terdiam. Matanya, yang awalnya penuh kemarahan perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap gerakanku, meski ia mencoba menyembunyikan ekspresinya. "Kenapa kamu diam?"
Tanyaku, mencoba memecah keheningan. Ia menggeleng. Vilen superanan aku nabut nak sau. Suaranya terdengar berbeda kali ini. Lebih lembut, lebih rapuh. Aku mendekatinya perlahan, mencoba tidak menunjukkan rasa gugup. Ketika aku duduk di sampingnya, ia tidak menghindar, meskipun tubuhnya tampak tegang. Nadine, kataku pelan, aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku tidak ingin kita saling membenci. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, aku tidak membencimu, Raka. Aku hanya bingung. Aku menghela napas panjang. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Lupakan semua tekanan dan harapan orang lain. Aku hanya ingin kita bisa saling percaya. Untuk pertama kalinya Nadine tersenyum tipis. Senyum itu, meski sangat kecil, memberi sedikit kehangatan di tengah ketegangan yang menyelimuti ruangan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa sadar, aku meraih tangannya dan menatap matanya dengan intens. Nadine tampak terkejut, tapi ia tidak menarik tangannya. Aku bisa melihat kilatan kebingungan dan rasa penasaran di matanya. Dengan perlahan, aku mendekatkan wajahku ke arahnya, memberikan kesempatan baginya untuk mundur jika ia tidak mau. Namun, ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menutup matanya, membiarkan bibir kami bertemu dalam ciuman yang lembut. Ciuman itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk membuat atmosfer di ruangan berubah. Nadine tampak terkejut dengan reaksinya sendiri, tapi ia tidak menunjukkan rasa menyesal. Sebaliknya, ia perlahan mulai merespons, membiarkan tubuhnya rileks di sisiku. Apa yang terjadi pada kita? Bisik Nadine, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Tanpa banyak bicara lagi, kami saling mendekat, membiarkan insting dan emosi membimbing kami. Malam itu, yang awalnya penuh ketegangan, berubah menjadi momen yang ganas dan penuh gairah. Nadine, yang awalnya menolak, akhirnya luluh sepenuhnya. Ia membiarkan dirinya terbawa oleh kehangatan dan kelembutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah malam yang panjang itu, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Nadine. Ia tidak lagi melihatku sebagai pria rendahan yang hanya bawahan ayahnya. Sebaliknya, ia mulai melihatku sebagai seseorang yang bisa ia andalkan. Seseorang yang bisa memberikan kehangatan dan perlindungan. Namun, di tengah keintiman itu, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Nadine bukanlah gadis yang mudah dimengerti. Ada lapisan-lapisan dalam dirinya yang belum terungkap. Dan aku tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Matahari pagi menembus celah-celah tirai tebal di suite hotel, menyinari wajahku yang masih terasa lelah. Aku membuka mata perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Nadine masih tertidur di sisiku. Rambutnya tersebar di atas bantal, dengan ekspresi damai yang jarang kulihat sebelumnya. Untuk sesaat, aku merasa seperti sedang berada dalam mimpi yang indah namun penuh ketidakpastian. Namun, kenyataannya tidak bisa dihindari. Semalam adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Dan meskipun ada momen-momen ganas dan penuh gairah, ada juga banyak hal yang belum terungkap antara kami. Hubungan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kepercayaan, pemahaman, dan mungkin rahasia-rahasia yang belum diketahui. Aku memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Nadine. Ketika aku menuju kamar mandi, aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Hari sudah mulai sibuk di luar sana, tapi di dalam ruangan ini, segalanya terasa begitu sunyi. Aku mengambil waktu beberapa menit untuk mencuci muka, berharap air dingin bisa menyegarkan pikiranku yang masih kacau. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku mendapati Nadine sudah duduk di tepi ranjang. Ia tampak gelisah, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Selamat pagi," kataku pelan. Mencoba ramah, ia menoleh padaku sejenak lalu berkata, "Pagi, aku butuh waktu sendiri." Aku mengangguk, meski hatiku merasa cemas. "Baiklah,
Kalau kamu butuh apapun, aku ada di sini. Nadine tidak menjawab. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil handuk, dan masuk ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku duduk di kursi dekat meja, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya. Apakah ia menyesali apa yang terjadi semalam? Apakah ia merasa terjebak dalam situasi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku semakin gelisah. Setelah sarapan ringan di kamar, kami akhirnya meninggalkan hotel dan kembali ke apartemen Pak Aryo. Sepanjang perjalanan, Nadine tetap diam, fokus pada ponselnya. Aku mencoba memulai percakapan beberapa kali, tapi ia hanya memberikan jawaban singkat atau bahkan mengabaikanku sepenuhnya. Aku tahu bahwa hubungan ini masih sangat rapuh, dan aku harus lebih sabar jika ingin memperbaikinya. Ketika kami sampai di apartemen, Nadine langsung masuk ke kamarnya tanpa bicara. Aku memutuskan untuk tidak memaksanya, tapi aku juga tidak bisa tinggal diam. Ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku, sebuah firasat bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap. Beberapa jam kemudian, aku mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Nadine sedang duduk di balkon apartemennya, menatap langit sore yang mulai berwarna oranye. Aku mendekatinya dengan hati-hati, mencoba tidak mengejutkannya. "Nadine," panggilku pelan. "Boleh kita bicara?" Ia menoleh padaku dengan ekspresi datar. "Tentang apa?" Aku merasa ada sesuatu yang belum kamu katakan padaku," jawabku, mencoba jujur. "Aku ingin kita bisa saling terbuka." Nadine terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu benar," katanya akhirnya. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku duduk di sampingnya, siap mendengarkan apapun yang akan ia katakan. Nadine menunduk, memainkan ujung roknya sebelum akhirnya mulai berbicara. "Sebelum aku bertemu denganmu, aku punya hubungan dengan seseorang," katanya pelan. "Namanya Andra. Dia bukan orang baik, Raka. Tapi aku terjebak dalam hubungan itu karena aku merasa kesepian. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya mendengarkannya dengan penuh perhatian. Andra selalu mengontrol hidupku," lanjut Nadine. "Dia memaksa aku untuk melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan, termasuk pergi ke klub malam dan bertemu dengan orang-orang yang tidak aku kenal. Aku mencoba kabur darinya, tapi dia selalu berhasil menemukanku. Aku merasakan amarah yang mendidih di dalam diriku, tapi aku mencoba menahan emosi. "Kenapa kamu tidak memberitahu ayahmu?" tanyaku. "Aku takut," jawabnya, suaranya bergetar. "Aku takut ayahku akan marah besar dan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Jadi aku hanya diam saja." Aku meraih tangannya, mencoba memberikan dukungan. "Kamu tidak sendirian lagi sekarang, Nadine. Aku di sini untukmu." Nadine menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana kalau Andra mencoba mendekatiku lagi? Bagaimana kalau dia..." Aku memotong ucapannya. "Aku akan melindungimu, Nadine. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Pernyataan itu tampaknya membuat Nadine sedikit lega. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih, Raka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku bersedia mencoba." Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Nadine. Aku sedang berada di ruang tamu ketika ia tiba-tiba berlari masuk dengan wajah pucat. "Andra mengirimiku pesan," katanya panik. "Dia tahu aku sudah menikah denganmu dan dia ancam akan membongkar semuanya." Aku meraih ponselnya dan membaca pesan itu. Isinya penuh ancaman dan provokasi, membuatku semakin geram. "Tenang," kataku, mencoba menenangkan Nadine. "Aku akan menyelesaikan ini." Aku langsung menghubungi Pak Aryo dan menjelaskan situasi ini. Setelah mendengar cerita lengkap dari Nadine, Pak Aryo tampak murka. "Andra harus dihentikan," katanya tegas. "Aku akan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk melindungi keluargaku. Namun,
Di tengah upaya kami untuk menyelesaikan masalah ini, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Selama ini, aku mengira aku hanyalah pekerja biasa yang dipaksa menikahi putri majikanku. Tapi, ternyata ada rahasia lain yang belum kuperhitungkan. Suatu malam, ketika aku sedang membaca dokumen-dokumen penting di kantor, aku menemukan file lama yang berisi informasi tentang keluarga Aryo Group. Di dalamnya, ada nama keluargaku yang disebut-sebut sebagai salah satu pemegang saham utama perusahaan. Aku terkejut dan bingung. Apa maksud semua ini? Aku memutuskan untuk menghadap Pak Aryo keesokan harinya. "Pak," kataku, mencoba tenang. "Aku baru saja menemukan sesuatu yang aneh. Nama keluargaku disebut-sebut sebagai pemegang saham perusahaan ini." Pak Aryo tersenyum tipis, lalu berkata, "Akhirnya, saatnya kamu mengetahui kebenaran, Raka. Kamu bukan hanya pekerja biasa di sini. Kamu adalah pewaris sah dari separuh saham Aryo Group. Ayahmu dan aku adalah mitra bisnis sejak dulu, tapi setelah konflik internal keluarga, kamu memutuskan untuk bekerja dari bawah, agar bisa membuktikan kemampuanmu tanpa mengandalkan nama besar keluargamu." Aku terdiam, mencerna semua informasi itu. Ternyata, aku bukan pria rendahan seperti yang selama ini kupikirkan. Aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar, meskipun aku memilih untuk menyembunyikannya. Nadine, yang mendengar percakapan itu, tampak terkejut. "Jadi, selama ini kamu menyembunyikan identitasmu dariku?" tanyanya, nada suaranya campuran antara marah dan heran. "Bukan begitu," jawabku cepat. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa diandalkan tanpa mengandalkan status sosial." Nadine menatapku lama, lalu berkata, "Raka, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda." Perubahan perspektif ini membuat hubungan kami semakin dalam. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, aku tahu bahwa kami berdua telah melangkah lebih jauh dari sekadar formalitas pernikahan. Rahasia-rahasia yang terungkap tidak hanya mengubah pandangan Nadine terhadapku, tapi juga membuka pintu bagi kami untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan penuh kepercayaan. Namun, di balik semua ini, aku tahu bahwa Andra masih menjadi ancaman, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan yang baru saja kami temukan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Setelah rahasia besar tentang identitasku terungkap, hubungan antara aku dan Nadine mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan positif. Namun, bayang-bayang Andra masih menghantui kami. Ancaman yang ia lontarkan bukan sekadar kata-kata kosong, ia benar-benar bertindak. Semua dimulai ketika beberapa foto intim Nadine bersama Andra muncul di media sosial. Foto-foto itu tersebar luas, disertai dengan komentar-komentar negatif dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Skandal ini langsung menjadi viral, membuat nama Nadine hancur dalam sekejap. Pak Aryo marah besar, dan Nadine sendiri tampak hancur secara emosional. Aku sedang bekerja di kantor ketika berita itu sampai padaku. Rekan-rekan kerja mulai membicarakannya dengan nada berbisik, dan meskipun mereka mencoba menyembunyikan rasa ingin tahu mereka, aku bisa merasakan tatapan-tatapan penuh penilaian. Aku langsung meninggalkan meja kerjaku dan bergegas ke apartemen Pak Aryo untuk melihat kondisi Nadine. Ketika aku sampai di sana, Nadine duduk di sudut ruangan dengan wajah tertunduk. Matanya bengkak, jelas bahwa ia telah menangis selama berjam-jam. Pak Aryo ada di sana juga, wajahnya merah padam karena amarah. "Andra harus dibayar lunas," bentaknya, suaranya menggelegar seperti guntur. Aku mendekati Nadine dengan langkah mantap. "Nadine," panggilku pelan, mencoba menenangkannya. Ia menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca, lalu memelukku erat. "Raka, apa yang harus aku lakukan?" katanya dengan suara bergetar. "Kamu tidak sendirian," jawabku, mencoba memberi kekuatan. "Aku akan menyelesaikan ini." Setelah berdiskusi panjang dengan Pak Aryo, kami memutuskan untuk mengambil tindakan cepat. Kami meminta bantuan tim hukum perusahaan untuk melacak asal-usul foto-foto itu dan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas penyebarannya.
Dalam waktu singkat, mereka berhasil melacak jejak digital Andra. Ternyata, ia menggunakan akun palsu untuk memposting foto-foto tersebut, tapi kesalahan teknis kecil membuat lokasi IP-nya terdeteksi. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal melacak Andra, tapi juga bagaimana cara menghentikan skandal ini agar tidak semakin meluas. Media sosial adalah tempat yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi, dan meskipun kami berusaha keras untuk menghapus konten-konten tersebut, banyak orang sudah menyimpan salinan atau bahkan membagikannya kembali. Pak Aryo memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Dengan suara tegas, ia menjelaskan kepada publik bahwa foto-foto itu adalah hasil manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk. Ia juga menyatakan bahwa Aryo Group akan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Strategi ini cukup efektif untuk meredam spekulasi liar, meskipun reputasi Nadine tetap tercoreng. Namun, bagi Nadine, dampak emosionalnya jauh lebih besar daripada sekadar citra publik. Ia merasa malu, marah, dan putus asa. Beberapa hari setelah insiden itu, ia jarang keluar dari kamarnya, hanya berbicara denganku dalam kalimat-kalimat pendek. Aku mencoba memahami perasaannya, tapi aku juga tahu bahwa ia butuh waktu untuk pulih. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk di samping Nadine di balkon apartemen. Udara malam dingin, tapi kami tidak peduli. "Apa kamu baik-baik saja?" Tanyaku pelan. Ia menggeleng pelan. "Tidak, Raka. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi semua ini. Semua orang pasti membenciku sekarang." "Aku tidak membencimu," kataku, mencoba meyakinkannya. "Dan aku yakin ada orang-orang yang peduli padamu lebih dari yang kamu kira. Kamu hanya perlu memberi dirimu waktu untuk bangkit." Nadine menatapku lama, lalu berkata, "Kenapa kamu begitu sabar denganku? Apa kamu tidak muak dengan semua masalah yang aku bawa?" Aku tersenyum tipis. "Karena aku mencintaimu, Nadine. Mungkin awalnya ini hanya formalitas, tapi seiring waktu, aku mulai melihatmu sebagai seseorang yang spesial. Seseorang yang pantas dilindungi dan dicintai." Pernyataan itu membuat Nadine meneteskan air mata. "Aku tidak pantas mendapatkannya, Raka. Lihatlah semua yang sudah aku lakukan." "Tidak ada yang sempurna," balasku. "Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik." Meskipun upaya kami untuk membersihkan, nama Nadine mulai membuahkan hasil. Andra masih belum menyerah. Suatu pagi, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ketika aku mengangkatnya, suara Andra terdengar dari ujung telepon. "Apa kamu pikir ini sudah selesai, Raka?" katanya dengan nada sinis. "Ini baru permulaan." Aku mencoba tetap tenang. "Apalagi yang kamu inginkan, Andra? Kamu sudah kehilangan kendali atas Nadine." Andra tertawa rendah. "Oh, aku tidak butuh dia lagi. Tapi aku bisa membuat hidup kalian berdua menjadi neraka." Sebelum aku sempat menjawab, ia langsung memutuskan telepon. Aku langsung menghubungi tim keamanan Aryo Group dan meminta mereka untuk meningkatkan pengamanan di sekitar apartemen serta kantor. Aku juga memastikan bahwa Nadine selalu dalam pengawasan ketat. Namun, tekanan ini mulai menguras energiku. Aku tidak hanya harus melindungi Nadine, tapi juga mempertahankan pekerjaanku dan menjaga reputasi perusahaan. Di tengah semua ini, aku mulai merasa ragu apakah aku bisa melanjutkan peran ini tanpa merasa hancur. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengambil cuti sehari dan menghabiskan waktu bersama Nadine di sebuah taman yang sepi. Udara segar dan suasana tenang membuat kami bisa berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan. "Raka," kata Nadine tiba-tiba, "aku ingin minta maaf." Aku menoleh padanya, bingung. "Maaf untuk apa?" "Untuk semua yang telah aku lakukan padamu. Untuk sikapku yang kasar. Untuk semua masalah yang aku bawa ke dalam hidupmu. Kamu tidak pantas mendapatkan semua ini." Aku meraih tangannya, mencoba menenangkan. "Kita semua membuat kesalahan, Nadine. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari itu. Dan aku tahu kamu sudah berusaha untuk berubah." Nadine tersenyum tipis, lalu berkata,
Aku ingin berusaha lebih keras. Aku ingin menjadi wanita yang layak untukmu. Pernyataan itu membuatku merasa lega. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa kami berdua siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Namun, di tengah semua ini, aku tidak menyadari bahwa Andra masih memiliki satu kartu terakhir yang belum dimainkan. Kartu itu akan menjadi ujian terbesar bagi hubungan kami, dan aku harus bersiap untuk menghadapinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti pertarungan melawan waktu. Andra masih belum menyerah, dan aku tahu bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Meskipun tim keamanan Aryo Group telah meningkatkan pengawasan, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuiku, seolah-olah bencana besar akan segera datang. Namun, di tengah ketegangan itu, hubunganku dengan Nadine mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Ia tampak lebih terbuka, lebih bersedia untuk berbicara tentang perasaannya, dan bahkan mulai menunjukkan sisi dirinya yang jarang kulihat sebelumnya. Aku bisa merasakan bahwa ia benar-benar ingin berubah, ingin menjadi wanita yang lebih baik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirinya sendiri. Meski begitu, aku tahu bahwa ujian terbesar kami belum berakhir. Suatu pagi, saat aku sedang menyelesaikan pekerjaan di kantor, Nadine tiba-tiba meneleponku dengan suara panik. "Raka, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya. Nada suaranya bergetar. Aku langsung khawatir. "Apa yang terjadi, Nadine? Kamu baik-baik saja?" Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Aku hamil." Dunia serasa berhenti berputar saat kata-kata itu sampai di telingaku. Aku duduk diam di kursi kerjaku, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. "Kamu yakin?" tanyaku, suaraku terdengar parau. "Ya," jawabnya, hampir berbisik. "Aku sudah memeriksanya ke dokter. Aku hamil sekitar 6 minggu. Aku merasa dadaku sesak. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Siapa ayah dari bayi ini? Apakah anak ini hasil dari hubunganku dengan Nadine? Atau... Andra? "Nadine," kataku pelan. Mencoba tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. "Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan Andra?" Ia terdiam lama, lalu menjawab, "Sebelum kita menikah. Tapi, aku tidak yakin siapa ayahnya, Raka. Aku tidak tahu." Perkataannya membuatku merasa seperti tersambar petir. Ini adalah momen yang paling menakutkan dalam hidupku. Aku tidak hanya harus menghadapi fakta bahwa Nadine mungkin mengandung anak Andra, tapi juga harus memutuskan apakah aku bisa menerima keadaan ini tanpa syarat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, aku akhirnya berkata, "Nadine, pulanglah ke apartemen. Kita akan bicarakan ini lebih lanjut nanti malam." Sepanjang hari itu, aku tidak bisa fokus pada pekerjaan. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Haruskah aku menerima anak ini sebagai tanggung jawabku? Meskipun ada kemungkinan besar bahwa bayi itu adalah anak Andra? Atau haruskah aku meminta Nadine untuk mempertimbangkan opsi lain, seperti memberikan anak itu untuk diadopsi? Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal aku dan Nadine, tapi juga tentang masa depan anak itu. Jika aku memilih untuk meninggalkan Nadine, aku tahu bahwa ia tidak akan mampu menghadapi semua ini sendirian. Namun, jika aku memilih untuk tetap tinggal, aku harus siap menghadapi konsekuensi emosional yang sangat besar. Saat aku pulang ke apartemen, Nadine sudah menungguku di ruang tamu. Matanya sembab, jelas bahwa ia telah banyak menangis. "Raka," katanya pelan, "aku tahu ini sulit bagimu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menyalahkanmu." Aku mendekatinya perlahan, lalu duduk di sampingnya. "Nadine," kataku, mencoba menahan emosi. "Aku tidak akan pergi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana kalau bayi ini adalah anak Andra?" Aku menghela napas panjang. Itu mungkin saja terjadi. Tapi, aku memilih untuk melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan cintaku padamu. Jika aku benar-benar mencintaimu, aku harus menerima segala konsekuensinya.
termasuk anak ini. Nadine meneteskan air mata. Kenapa kamu begitu baik padaku, Raka? Padahal aku sudah menyakitimu berkali-kali. Karena aku percaya bahwa cinta sejati bukan tentang sempurna atau tidaknya pasangan kita, jawabku. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kita saling mendukung, melindungi, dan memaafkan. Pernyataan itu membuat Nadine memelukku erat. Terima kasih, Raka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku bersedia mencoba untuk menjadi lebih baik. Keputusan ini bukanlah akhir dari masalah. Kami masih harus menghadapi reaksi keluarga dan publik, terutama Pak Aryo. Ketika aku memberitahunya tentang kehamilan Nadine, wajahnya langsung berubah murka. Bagaimana bisa ini terjadi? Bentaknya, suaranya menggelegar seperti badai. Aku mencoba menjelaskan situasi dengan tenang. Pak, ini bukan hanya soal Nadine. Ini tentang masa depan anak itu. Saya memilih untuk menerima tanggung jawab ini, apapun risikonya. Pak Aryo menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Baiklah, Raka. Aku tidak bisa memaksamu untuk meninggalkan putriku. Tapi ingat, ini adalah ujian besar bagi kalian berdua. Jangan kecewakan aku. Aku mengangguk mantap. Aku tidak akan mengecewakan Bapak, Pak. Aku akan menjaga Nadine dan anak itu dengan sepenuh hati. Namun, tantangan terbesar datang dari Andra. Beberapa hari setelah kehamilan Nadine diketahui, Andra muncul di depan pintu apartemen kami. Ia tersenyum. Sinis, matanya penuh dengan provokasi. Jadi, kamu benar-benar memutuskan untuk menerima anakku? Katanya. Nada suaranya penuh ejekan. Aku maju selangkah, mencoba menahan amarah. Andra, ini bukan urusanmu lagi. Nadine dan anak itu adalah tanggung jawabku sekarang. Andra tertawa keras. Oh, betapa mulianya dirimu, Raka. Tapi apa kamu yakin bayi itu milikmu? Bagaimana kalau ia adalah darah dagingku? Kata-katanya membuatku marah, tapi aku mencoba tetap tenang. Siapapun ayahnya, aku yang akan membesarkan anak ini. Kamu tidak punya hak apapun atas mereka. Andra tersenyum tipis, lalu berkata, Kita lihat saja nanti, Raka. Kita lihat saja. Setelah ia pergi, aku merasa seperti baru saja bertahan dari badai besar. Nadine, yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar, keluar dengan wajah pucat. Raka, aku takut, katanya suaranya bergetar. Aku meraih tangannya, mencoba menenangkan. Jangan takut, Nadine. Aku akan melindungi kamu dan anak itu, apapun yang terjadi. Di tengah semua ketidakpastian ini, aku menyadari satu hal. Ini adalah ujian terbesar bagi cinta dan komitmen kami. Aku tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi aku siap untuk menghadapinya bersama Nadine. Namun, di balik semua ini, aku tidak menyadari bahwa Andra masih memiliki rencana tersembunyi yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang semakin rapuh. Setelah keputusanku untuk menerima kehamilan Nadine tanpa memedulikan siapa ayah dari bayi itu, hubungan kami mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih dalam. Namun, bayang-bayang Andra masih menghantui kami, dan aku tahu bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Andra mulai meningkatkan tekanannya. Ia sering mengirim pesan ancaman ke ponselku dan bahkan mencoba mendekati Nadine secara diam-diam. Aku bisa melihat ketakutan di matanya setiap kali namanya disebut. Raka, katanya suatu malam. Aku takut Andra akan menyakiti kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku meraih tangannya, mencoba memberikan kekuatan. Kamu tidak perlu takut, Nadine. Aku sudah meminta tim keamanan Aryo Group untuk terus mengawasi gerak-geriknya. Dan jika ia berani mendekatimu lagi, aku akan langsung menghadapinya. Nadine menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu baik padaku? Padahal aku sudah menyakitimu berkali-kali. Karena aku mencintaimu, jawabku dengan tegas. Dan karena cinta sejati bukan tentang sempurna atau tidaknya pasangan kita, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung, melindungi, dan memaafkan. Pernyataan itu membuat Nadine tersenyum tipis, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Aku ingin berubah, Raka.
Aku ingin menjadi wanita yang layak untukmu. Aku mengusap rambutnya lembut. Kamu sudah mulai berubah, Nadine, dan aku bangga pada usahamu. Namun, ujian terbesar belum berakhir. Suatu pagi, saat aku sedang bekerja di kantor, Andra tiba-tiba muncul di depan pintu ruanganku. Ia masuk tanpa permisi. Wajahnya dipenuhi oleh senyum sinis yang membuat darahku mendidih. Jadi, kamu benar-benar memilih untuk mempertahankan anak itu? Katanya. Nada suaranya penuh ejekan. Aku berdiri dari kursiku, mencoba menahan emosi. Ini bukan urusanmu, Andra. Kamu tidak punya hak apapun atas Nadine dan anak itu. Andra tertawa keras. Oh, betapa mulianya dirimu, Raka. Tapi apa kamu yakin bayi itu milikmu? Bagaimana kalau ia adalah darah dagingku? Kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku mencoba tetap tenang. Siapapun ayahnya, aku yang akan membesarkan anak ini. Kamu tidak punya tempat di sini. Andra tersenyum tipis, lalu berkata, kita lihat saja nanti, Raka. Kita lihat saja. Setelah ia pergi, aku merasa seperti baru saja bertahan dari badai besar. Aku tahu bahwa Andra masih memiliki rencana lain, dan aku harus bersiap untuk menghadapinya. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden terjadi yang mengubah segalanya. Tim keamanan Aryo Group berhasil melacak lokasi Andra dan menemukan bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia berniat untuk membongkar rahasia keluargaku kepada publik. Rahasia tentang status asliku sebagai pewaris saham Aryo Group yang selama ini aku sembunyikan demi membuktikan kemampuanku tanpa mengandalkan nama besar keluarga. Aku langsung menghadap Pak Aryo untuk menjelaskan situasi ini. Pak, kataku dengan nada khawatir. Andra berencana untuk membongkar rahasia tentang identitasku. Jika ini terjadi, reputasi perusahaan bisa hancur. Pak Aryo tampak murka. Andra harus dihentikan, bentaknya. Aku tidak akan membiarkan dia merusak. Keluargaku, kami memutuskan untuk mengambil tindakan cepat. Dengan bantuan tim hukum Aryo Group, kami berhasil menemukan bukti bahwa Andra telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pemerasan dan penyebaran konten ilegal. Bukti-bukti ini cukup kuat untuk membuatnya ditangkap oleh pihak berwajib. Namun, ketika Andra akhirnya ditangkap, ada satu hal yang tidak pernah kuduga. Ia ternyata adalah adik kandungku. Suatu sore, setelah Andra dibawa ke kantor polisi, aku duduk di ruang tamu apartemen bersama Nadine. Aku merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Raka, kenapa kamu terlihat begitu sedih? Tanyanya, mencoba memahami perasaanku. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, Nadine, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Andra, dia ternyata adalah adik kandungku. Nadine terkejut. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin? Aku menjelaskan bahwa Andra adalah anak dari ibuku dari pernikahan sebelumnya. Kami berpisah ketika aku masih kecil, dan sejak itu aku tidak pernah bertemu dengannya. Ternyata, ia bergabung dengan orang-orang yang salah dan mulai mencoba merusak hidupku karena iri dengan kesuksesanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kataku pelan, suaraku bergetar. Tapi aku tahu bahwa aku harus memaafkannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Nadine meraih tanganku, mencoba memberikan dukungan. Kamu tidak sendirian, Raka. Aku akan selalu ada di sisimu. Kesadaran itu membuatku merasa lega. Meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki Nadine, dan aku memiliki komitmen untuk melindungi keluarga baruku, termasuk anak yang akan segera lahir. Di tengah semua ini, aku menyadari bahwa pengorbanan dan pengampunan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Aku memutuskan untuk memberi Andra kesempatan kedua, meskipun ia harus membayar konsekuensi atas tindakannya. Aku percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk saudaraku sendiri. Namun, di balik semua ini, aku juga tahu bahwa masa depan kami masih penuh ketidakpastian. Tapi, aku siap untuk menghadapinya bersama Nadine, wanita yang telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Setelah semua badai yang kami lalui,
skandal, ancaman Andra, kehamilan Nadine, dan pengungkapan identitas kami sebagai saudara tiri, segalanya mulai menemukan keseimbangan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah sedrastis ini dalam waktu singkat. Namun, di tengah semua tantangan itu, aku merasa diriku tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah insiden penangkapan Andra, hubungan antara aku dan Nadine semakin kokoh. Ia benar-benar berusaha untuk menjadi wanita yang lebih baik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak yang akan segera lahir. Kami mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan bayi itu, membeli perlengkapan bayi, mendekorasi kamar anak, bahkan mengikuti kelas persiapan kelahiran bersama. Melihat Nadine dengan perutnya yang semakin membesar membuatku merasa bangga, sekaligus takut. Bangga karena aku akan menjadi ayah, dan takut karena tanggung jawab ini begitu besar. Namun, satu hal yang membuatku lega adalah fakta bahwa kami akhirnya berhasil menjalani tes DNA untuk memastikan identitas ayah dari bayi Nadine. Hasilnya mengejutkan sekaligus melegakan, bayi itu adalah darah dagingku. Ini adalah kejutan besar bagi Nadine dan aku sendiri, karena selama ini kami tidak yakin apakah bayi itu hasil dari hubunganku dengannya atau dengan Andra. Ketika dokter memberitahuku hasilnya, aku langsung memeluk Nadine erat-erat. "Ini anak kita," kataku pelan. Suaraku penuh emosi. "Kita akan melaluinya bersama-sama." Nadine menangis dalam pelukanku. Air matanya bercampur antara rasa lega dan kebahagiaan. Aku tidak bisa berkata apa-apa, Raka. Terima kasih sudah tetap di sisiku. Aku mencium keningnya lembut. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Nadine. Kita akan membangun keluarga ini bersama-sama. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari yang kami tunggu-tunggu. Kelahiran anak kami. Nadine masuk ke ruang persalinan dengan wajah tegang. Sementara aku berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Proses persalinan berlangsung cukup lama, dan aku merasa cemas setiap kali mendengar Nadine mengerang kesakitan. Namun ketika akhirnya terdengar tangisan bayi yang keras dan jelas, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Dokter membawa bayi itu ke arah kami, dan saat aku melihat wajah mungilnya untuk pertama kalinya, aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Bayi itu sempurna, kulitnya putih bersih, rambutnya tipis namun hitam pekat, dan matanya yang belum sepenuhnya terbuka, tampak begitu rapuh. Nadine tersenyum lemah, lalu berkata, "Dia cantik sekali, Raka." Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Ya, dia sangat cantik. Seperti ibunya. Kami memutuskan untuk memberinya nama Arka Arya Wijaya. Nama itu memiliki makna mendalam. Arka berarti cahaya, simbol harapan dan kehidupan baru yang kami bangun bersama. Sedangkan Arya merupakan penghormatan kepada Pak Aryo, yang meskipun awalnya memaksakan pernikahan ini, pada akhirnya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kami. Pak Aryo sendiri tampak sangat terharu ketika bertemu cucunya untuk pertama kali. Ia memegang tangan kecil Arka dengan hati-hati, matanya berkaca-kaca. "Selamat, Raka," katanya dengan suara bergetar. "Kamu sudah menjadi pria yang luar biasa." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan sampai di sini." Namun, kebahagiaan ini tidak hanya tentang kelahiran Arka. Hubunganku dengan Andra juga mulai membaik. Setelah ia dipenjara atas tindakan-tindakan kriminalnya, aku memutuskan untuk mengunjunginya secara rutin. Awalnya, ia masih bersikap dingin dan penuh amarah, tapi seiring waktu ia mulai membuka diri. Aku menjelaskan padanya bahwa aku tidak pernah membencinya, dan bahwa aku ingin memperbaiki hubungan kami sebagai saudara. "Kenapa kamu mau repot-repot?" tanyanya suatu hari. Nada suaranya penuh keraguan. "Karena kamu adalah keluargaku," jawabku tegas. "Dan keluarga selalu layak mendapatkan kesempatan kedua." Andra menunduk, lalu berkata pelan, Aku minta maaf, Raka. Untuk semua yang sudah kulakukan." Aku tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkanmu, Andra. Sekarang, tinggal bagaimana kamu memperbaiki dirimu sendiri."
Setelah keluar dari penjara beberapa bulan kemudian, Andra mulai bekerja sama dengan tim Aryo Group untuk memulai hidup baru. Ia berjanji untuk meninggalkan masa lalunya dan fokus membangun karier serta hubungan yang lebih baik dengan keluarga. Hidupku sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Aku bukan lagi pria yang hanya mencoba bertahan di dunia yang keras. Aku adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang pemimpin. Nadine telah berubah menjadi wanita yang luar biasa. Ia lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih sayang. Kami sering menghabiskan waktu bersama, baik itu bermain dengan Arka di taman, menonton film di malam hari, atau sekadar berbicara tentang masa depan. Meski begitu, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi ke depannya, baik sebagai pasangan maupun sebagai orang tua. Namun, aku percaya bahwa selama kami saling mendukung dan memaafkan, tidak ada rintangan yang tidak bisa kami atasi. Suatu sore, ketika aku duduk di balkon apartemen dengan Arka di pangkuanku, Nadine mendekat dan duduk di sampingku. "Raka," katanya, pelan. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku menoleh padanya, bingung. "Untuk apa?" "Untuk segalanya," jawabnya dengan senyum hangat. "Untuk tidak pernah menyerah padaku, untuk tetap di sisiku meskipun aku menyakitimu berkali-kali, dan untuk memberiku kesempatan untuk menjadi wanita yang lebih baik." Aku meraih tangannya, mencoba menahan emosi. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nadine, karena aku juga berterima kasih padamu. Kamu telah memberiku kehidupan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya." Kami saling menatap lama, lalu tertawa ringan. Di tengah tawa itu, aku menyadari bahwa inilah kebahagiaan sejati. Bukan tentang harta atau status, tapi tentang cinta, keluarga, dan komitmen untuk saling mendukung dalam segala kondisi. Di ujung hari itu, aku memandang langit yang mulai gelap, dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang. Aku berbisik pada diriku sendiri, "Ini baru permulaan, Raka. Hidup baru dimulai." Dan dengan keyakinan itu, aku tahu bahwa masa depan kami akan penuh dengan harapan, cinta, dan kebahagiaan.